ketemu lagi sama aku Via di channel Mandi Kucing seperti biasa. Nah, kalian bisa lihat ya, ini aku lagi di mana. Jeng 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 jeng. Selamat datang di Penajam. Sekarang aku lagi ada di Penajam, guys. Jadi aku mau ngeliput orang-orang kucing ya yang ada di Penajam. Siapa aja sih yang bakalan aku liput dalam 2 hari ini, karena aku bakal ada 2 hari ini di Penajam sama di Grogol. Kita saksikan aja, oke? Stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ketemu lagi sama aku Via ada di channel Mandi Kucing. Seperti yang tadi aku udah janji sama kalian, sekarang aku lagi ada di daerah Penajam. Dan aku tuh dari kemarin sebenarnya sempat tanya sama teman-teman siapa sih yang kira-kira bisa jadi konten di daerah Penajam. Dan teman-teman sekarang dari kemarin merekomendasikan seorang wanita cantik ya kan, yang katanya konon koleksi kucingnya banyak banget ya kan. Nah, siapa sih? Ayo kita langsung wawancara. Ya, ini namanya adalah Mbak Ati ya. Iya, Mbak. Nah, Mbak Ati ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada koleksi kucing-kucingnya yang lucu-lucu, dan memang kayaknya kucing-kucingnya bukan kucing yang biasa ya. Masih kucing biasa, Mbak. Belum kucing jadi-jadian. Nah, jadi sekarang kita korek-korek nih ya kan. Berarti mungkin akan cerita kucingnya tuh, historinya semuanya dari mana aja, dan dia punya cerita masing-masing ya. Betul, semua kucing punya cerita indahnya. Betul sekali. Nah, siapa dulu nih yang mau diceritain nih? Kita urut kayaknya ya, dari yang paling lama menjadi penghuni. Itu ada si Miko. Sini Miko. Nah, ini tuh namanya Miko. Sebenarnya dia itu mixed dom ya. Mixed dom. Jadi dia bapaknya itu Persia medium eksotik dengan ibunya tuh kampung gitu. Nah, jadi dia lahir di pinggir jalan, diadopsi tetangga, kemudian
diserahkan kembali ke sini. Jadi dia kenang-kenangan dari ayahnya yang hilang. Jadi waktu setelah 5 tahun tinggal bersama saya, itu kucing hilang. Tuh, jadi itu. Kemudian ada ini si Pedro. Pedro ini sudah 4 tahun ikut sama saya. Jadi dia sebenarnya indukannya pedigree, cuma dia non pet. Jadi memang karena lahirnya bukan Catry, jadi dia nggak bisa dipedigree-kan. Kucing pedigree pertama saya adalah Serafina di sebelah sana. Jadi Serafina saat ini sedang nunggu hari untuk lahiran. Harusnya itu tanggal 20 dia sudah lahiran, tapi sudah 3 hari berlalu dia belum ada kontraksi, belum ada tanda-tanda, dan bikin saya akhirnya skakmat, nggak bisa kemana-mana karena harus nungguin dia standby. Ini kehamilan kedua, jadi tahun lalu itu terakhir lahiran, dan ini baru yang kedua setelah 1 tahun. Setelah itu siapa deh? Oh ini, hai, ini Rahul. Sebentar, nah ini Rahul. Rahul ini pedigree juga. Jadi saya adopt dari salah satu Catry besar di Jakarta. Dia sudah hampir 2 tahun ikut saya. Kondisinya sekarang memang lagi nggak bagus karena lagi birahi berat. Rontok ya? Iya, rontok berat. Terus berikutnya, nah ini berikutnya nih. Ini berikutnya si Madonna. Oh, namanya Madonna. Namanya Madonna. Itu juga saya adopt dari Jakarta, dari Catry yang sama. Usianya baru 13-14 bulan. Dan dia juga lagi birahi banget. Cuman saya masih tahan untuk nggak kawinkan dulu sampai usianya minimal 15 bulan. Dan cucu pertama saya adalah ini. Itu anak dari siapa tuh? Ini anak dari Serafina. Oh, sorry. Takut ya anaknya. Ini. Ini memang nggak pernah lihat orang asing, nggak pernah keluar. Ini usianya baru 1 tahun. Ini cugul pertama saya. Cucu bulu. Iya. Nah, dia punya bodi yang besar. Tapi ibunya kecil ya? Ibunya kecil, bapaknya gede. Oh, ini bapaknya ini? Iya, bapaknya gede. Jadi dia memang tulangnya besar. Cuma dia punya satu kekurangan yang agak ngenes sih. Kenapa kok agak ngenes? Dia nggak makan DF, Mbak. Oh, jadi makannya wet food? Makannya daging, Mbak. Pantesan badannya gede banget Iya, ya? dia full makan daging, dan alternatifnya kalau nggak daging ya ini aja, ayam rebus. Tapi dia nggak pernah makan DF sama sekali. Semua merek DF dia nggak mau. Jadi ada berapa nih total semua? Total 6. Kebetulan saya baru kehilangan 2 ekor kucing 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 ekor itu sempat kena virus, dan 1 kucing kampung saya dan 1 Persia saya akhirnya rip ya 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan ini saya kehilangan 2 ekor kucing. Jadi sekarang total cuma ada 6 ekor. Dia heboh. Jadi totalnya ada 6 Ada ya? 6. Tapi ya buat teman-teman bisa dikasih lihat kan kucing-kucingnya ini kayaknya bisa dibilang harganya fantastis. Nah, kita dapat bocoran gak nih kira-kira? Yang pertama itu yang tadi ya, yang Rahul itu ya. Nah, Yang bocoran. pertama yang pedigree. Oh, pedigree itu kan? Serafina. Ambil Serafina deh. Jadi Serafina ini saya adopt kalau tidak salah, saya lupa 3 atau 4 tahun, 3 tahunan yang lalu, sekitar 3 tahunan yang lalu. Nah ini karena memang dia mau lahiran, jadi memang sebulan lalu habis kawin kita langsung cukur. Oh, live cut ya? Iya. Ini ya, ini pedigree pertama saya, usianya 3 tahun lebih. Ini saya adopt dari Bandung, di usia waktu itu masih 5 bulan, adopt dari Bandung. Kalau ditanya mahar waktu itu 15 juta. Wow, 15 juta. 15
juta sudah sampai di Sudah nyampe sini. Penajam. Iya. Luar biasa ya. Terus yang lainnya? Yang berikutnya, aduh ini agak serem ya sebenarnya kalau bicarain mahar. Makanya ini Tapi ini sebenarnya bukan dijelaskan, itu hanya sebagai buat gambaran aja Iya. sih bahwa tiap kualitas kucing itu memang menentukan nominal. Jadi memang ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Benar-benar. Rahul ini saya sebutnya kehilafan pertama dan terakhir. Jadi pengalaman pertama sekali menghadap kucing yang untuk saya pribadi itu maharnya fantastis sekali ya. Makanya saya bilang ini pertama dan terakhir. Jadi waktu itu dia tidak masuk dalam pilihan kami untuk diadop karena itu di luar batas kemampuan. Jadi kita mikirnya ini udah deh nggak terjangkau lah ini. Itu oke banget. Nah itulah bikin kita akhirnya oke, udah akhirnya hilafan yang kedua terjadilah lagi kehilafan yang kedua itu. Tapi sepertinya insya Allah tidak ada yang ketiga sih, cukup dua aja. Jadi ya sama masnya sabar ya mas ya. Istrinya hilaf terus. Istrinya hilaf terus. Jadi sebenarnya memang semua kucing pedigree saya ini dibeliin sama suami. Kalau dulu yang non-pet saya beli sendiri mbak. Jadi suami setiap kali saya bilang beliin dong gitu, nggak pernah mau. Enggak beli sendiri gini. Karena memang awalnya dulu suami nggak suka sekali sama kucing. Sampai akhirnya saya racuni terus. Akhirnya dia keracunan. Dan sekarang dia jadi suka banget sama kucing juga pada akhirnya. Dan sampai pada tahap yang mau mengeluarkan baju tertentu untuk ngurusin kucing-kucing istrinya. Ya udah akhirnya 3 lah punya pedigree. Ini semua pedigree ini suami yang memang ya yang memang beliin. Tanpa saya harus merayu-rayu sih, sebenarnya cukup digesek sekali aja. Udah. Kalau orang belanja baju, belanjanya kucing guys ya kan. Terus lagi harganya ya. Terus kalau boleh tahu nih, perawatannya mahal nggak nih? Perawatan jujur
jujur mahal. Jadi kenapa saya bilang mahal? Ternyata memang untuk kucing tipe-tipe bulu tertentu, apalagi yang extra long hair itu memang kita nggak bisa sembarangan dalam pemakaian shampoo. Jadi stepnya pun juga nggak bisa yang 1 kali 2 kali selesai, enggak. Memang yang stepnya paling jelek 3 kali. Standar kan ya kayak degrease, shampoo, kondi itu paling standar. Tapi untuk bulu-bulu tertentu memang walaupun mandi harian daily itu bagi saya ada beberapa step sih Mbak yang harus kita lakuin, dan mau tidak mau memang shampoo pun harus kita pilih yang menunjang ya, untuk menunjang penampilannya dia itu walaupun dalam keseharian ya, karena ternyata kalau kita ogah-ogahan ngurusnya ya itu ya kayak sekarang ini hancur gitu. Jadi memang kita harus selain siapkan produk yang bagus, juga menyiapkan ini waktu, karena ini bulu-bulunya juga lumayan ya ngeringinnya ya. setiap hari mereka di blower itu jelas setiap hari. Jadi memang rutin, biasanya saya pagi, jadi pagi hari habis mereka makan, biasanya makan kan kalau makan daging tuh celemot gitu, saya harus memblower semua yang berbulu panjang. Kalau bulu pendek sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu repot. Yang bulu panjang itu wajib. Jadi disisir sih nggak mesti tiap hari. Jadi saya biasanya mengurainya dengan di blower. Jadi tiap hari di blower nggak lama sih, paling 10 menit, 10-15 menit gitu. Terus tiap hari boleh. Biasanya sih saya pagi sih, tapi kalau mau malam itu karena nggak sempat karena ada kerjaan gitu ya malam. Cuma lebih seringnya pagi. Nah, selain daripada Mbak Ari ini punya kucing-kucing ya, di sini juga ada fasilitas pet shop ya, ada pet shop sama grooming juga ya? Ada juga. Jadi ada pet shop, bukan pet shop sih Mbak, sebenarnya cat shop karena memang hanya kebutuhan kucing. Jadi saya tidak jual kebutuhan hewan lain, hanya kebutuhan kucing. Terus grooming juga sama boarding cat juga ya. Tapi biasanya untuk boarding cat itu saya agak selektif. Jadi karena kucing customer itu akan ditaruh di cat room yang sama dengan kucing-kucing saya, jadi memang saya tidak sembarangan memasukkan kucing lain. Jadi memang saya akan cek keseluruhan kesehatannya, terus tidak ada parasit. Biasanya sih mereka harus tunjukin buku vaksin. Jadi kita sama-sama nyaman sih Mbak, jadi tidak saling menularkan karena ini riskan ya kalau misalnya, apalagi kalau kucing saya yang tidak pernah keluar terus bergabung sama kucing yang dari luar yang kita tidak tahu seperti apa, makanya saya lebih selektif gitu. Soalnya serem juga sekarang kan kalau ada virus atau betul Mbak, karena kebetulan saya baru kehilangan 2 kucing 2 bulan berturut-turut dan itu kena virus, padahal kucing tidak pernah keluar sama sekali, tidak pernah kontak juga dengan kenapa tuh Mbak? Akibat awal-awal mulanya gara-gara apa? Awal mulanya sih cuman nggak mau makan ya Mbak. Jadi yang pertama kali itu kucing kampung saya pun tidak keluar rumah, jadi dia hanya di cat room. Awalnya tidak mau makan, lalu masih bisa bermain apa segala macam, cuman kondisinya akhirnya semakin kesini semakin ngedrop, semakin tidak mau makan, akhirnya lemas. Terus yang pertama itu nafasnya sesak ya, jadi agak sulit, mengalami kesulitan dalam bernafas, sampai dia kondisi suhu tubuhnya ngedrop, jadi itu sampai di bawah 35 derajat, itu nggak boleh banget, harusnya di bawah 37 itu sudah nggak boleh kan kalau kucing. Nah itu sampai 35 derajat, 4 anfal bolak-balik. Baru akan saya bawa ke Balikpapan, sudah diperiksa dokter di Penajam, cuma sebenarnya disuruh observasi waktu itu 3 hari, kemudian kalau tidak ada perkembangan lebih baik, saya harus bawa ke Balikpapan untuk pemeriksaan lab. Ternyata keburu kucingnya nggak ada. Lanjut sebulan kemudian itu menyusul Persia saya, itu menurut dokter virus yang sama tapi gejala yang berbeda. Jadi mereka berdua itu terkena VIP. Yang satu kena yang tipe kering, yang satu kena yang tipe basah. Jadi gejalanya berbeda dua ini, tapi virusnya sama. Tapi sempat was-was nggak sih karena satu ruangan ya? Was-was banget. Jadi apalagi menurut dokter virus ini sebenarnya bisa bertahan hingga berbulan-bulan kan di dalam itu. Jadi
sebenarnya saya begitu ada kejadian kucing sakit, apalagi sampai mati itu biasanya saya langsung sterilkan. Jadi ruangan ini sebenarnya selalu disterilkan Mbak setiap hari. Setiap hari saya selalu sterilkan. Cuman pada kasus-kasus tertentu jika sampai ada kucing yang sakit bahkan meninggal, itu saya akan ekstra. Luar biasa ekstra banget sterilkannya. Jadi sampai ke pojok-pojok cat room harus bersih, sampai keluar sana itu semua, sampai ruang cat room grooming pun saya akan sterilkan. Gitu tuh. Kalau hariannya ya setiap hari memang dipel kan, disterilkan. Cuma ya ada yang ekstra. Kalau sudah ada yang meninggal ya ekstra. Langsung ya. Semua sampai ke bak pasirnya semua dibuang, semua bener-bener disterilin Mbak, karena kita khawatir kan. Jadi virus itu kan bisa nyempil ya, dan katanya itu bisa sampai setahun gitu dia bisa bisa bertahan virus itu. Jadi pada saat kondisi si kucing ini baik, walaupun sudah terkontaminasi virus, dia akan baik-baik saja. Nah, pada saat imun dia turun, disitulah virus akan menghantam. Ya, dia akan menghancurkan di situ. Jadi memang saat ini pun mereka masih saya berikan vitamin imun non-stop sampai sekarang. Jadi yang 2 minggu pertama itu memang rutin setiap hari. Kalau sekarang sudah yang dijeda 2-3 hari sekali mereka dikasih vitamin imun untuk tetap supaya kondisi imunnya tetap stabil. Karena ini masih dekat ya, jaraknya masih 2 bulan yang lalu. Jadi kita masih ada rasa was-was si virus ini masih menyerang. Ya itu jadi teman-teman ya, kalau misalkan kita punya kucing-kucing kayak gini nih ya, lucu banget nih. Itu benar-benar kita harus ekstra ya perawatannya. Terus jangan sampai mereka juga sakit. Kalau misalkan ada virus juga kan sekarang ngeri ya. Meskipun kadang-kadang orang udah divaksin tuh aja juga kena virus ya kan. Untuk kasus virus FIP ini Mbak, ini memang tidak ada vaksinnya dan tidak ada obatnya. Jadi ya agak-agak mengerikan ya, karena yang sudah ada obatnya dan ada vaksinnya saja masih bisa fatal akibatnya, apalagi yang memang tidak ada vaksinnya. Serem sih benar-benar. Serem, asli serem. Jadi ini bikin shock ya sebenarnya. Shock itu karena tidak menyangka kucing saya kena virus itu, nggak tahu dapat di mana gitu. Cuman ya mungkin kesalahan ada di saya yang kurang bisa jaga kebersihan pada saat saya kontak dengan kucing customer atau kucing di luar. Nah mungkin saya lupa untuk sterilkan tangan saya atau lupa ganti baju, dan akhirnya virus itu mungkin terbawa pulang dan menulari kucing-kucing yang ada di cat room. Jadi teman-teman buat yang para groomer nih ya, biasanya kan kalau habis nge-grooming kucing otomatis tangannya jangan lupa ya kan steril. Benar kan. Nanti kalau misalkan yang punya kucing pribadi di rumah kan, setelah nge-grooming kita nggak pernah tahu kalau misalkan di kucingnya udah ada pembawa virus juga ya. Gitu kan. Dia sehat-sehat aja tapi biasanya ada aja mungkin yang keselip atau kayak gimana ya kan. Ada Jadi aja, nanti tiba-tiba kucing yang di rumah nanti kena sakit atau gimana. Nah itu tipsnya ya. Benar ya, harus jangan malas cuci tangan. Jadi sebenarnya dengan kucing di rumah pun saya menerapkan itu ya. Jadi mau nyentuh kucing A, B, habis nyentuh kucing A, sterilkan tangan baru nyentuh kucing B. Itu sebenarnya saya terapkan itu. Nah, cuma kadang ya itu mau cepat gitu kan, kadang lupa gitu Mbak. Jadi ya akhirnya ya udah kena sendiri. Apalagi kalau kucing orang. Jadi saya benar-benar kebetulan juga satu keluarga ini suka mengutin kucing di jalan tuh Mbak. Jadi kita bawa gitu. Cuma habis kejadian itu saya memang belum ada nyentuh kucing di luar. Jadi parno aja, masih parno. Saya biasanya, anak saya aja sih biasanya kasih makan, terus saya tetap nggak mau pegang. Tapi kemarin saya sempat ada megang kucing karena kucing itu luka ya di kupingnya, jadi mau nggak mau saya harus pegang dan saya obatin. Tapi di situ saya langsung cuci tangan ganti baju. Beneran takut Mbak, bener asli. Jadi ini menimbulkan trauma tersendiri sih bagi saya. Iyalah, kehilangan kucing itu kayak sedih banget ya kan. Apalagi waktu dokter bilang, kok bisa kucingnya kena virus? Lah itu kayak tamparan gitu, berarti ya masih ada yang salah dalam perawatan saya gitu. Saya masih lengah ternyata. Tuh. Terus ini Mbak, ini kan bisa dibilang ada beberapa yang pedofil ya. Kenapa nggak bikin catering aja sih? Sebenarnya catering itu sudah mau pengajuan Mbak. Alhamdulillah persyaratan untuk menjadi catering sebenarnya sudah lengkap. Dari sertifikat diklat catering, diklat dasar ada,
indukan kucing dengan minimal excellent juga ada, alhamdulillah sudah sepasang. Terus cat room ada, cuma mungkin masih terkendala kesibukan aja sih, jadi belum sempat ngurus sampai sekarang. Sebenarnya ini banyak kemudahan selama pandemi ya. Cuman ya itu tadilah, karena saya masih ada beberapa yang harus saya kerjakan sendiri, jadi yang itu jadi terbengkalai, jadi tertunda. Sebenarnya untuk pendaftaran sendiri lama nggak tuh prosesnya, atau lebih ribet atau gimana nggak? Sebenarnya nggak lama sih. Nanti kan kalau tidak pandemi kan biasanya ada tim survei langsung dari Nanti disurvei ke sini dulu iya, semuanya iya, persyaratannya. betul. Jadi nanti memang kita didatangi langsung, tapi karena pandemi ini sebenarnya lebih mudah, Mbak. Jadi mereka online video call, jadi kita nanti akan lihatkan ruangan kita, terus lihatkan indukannya gitu yang diajukan sebagai syarat Katri. Nanti kan kita tinggal kasih ada judge reportnya dia apa itu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ribet sih, lebih mudah sih sebenarnya. Selama itu ada biaya yang dikeluarkan juga. Saya lupa biayanya itu 1 juta berapa gitu. Seperti itu. Nah, pokoknya kita tunggu nih ya. Minta doanya, mudah-mudahan bisa jadi Katri pertama di Penajam. Oh, itu yang ditunggu ya. Katri insya Allah, pertama di Penajam nanti Bali. Katri pertama di ibu kota ya, Mbak. Iya benar. Bentar lagi ngomong-ngomong jadi ibu kota. Iya betul, Mbak, jadi ibu kota. Nah, terus selain itu teman-teman bisa dilihat nih Om kameramen. Bisa dilihatin nggak sih, di sini ada banyak sertifikatnya, sama juga itu apa, dari rosetnya juga. Nah, bisa dilihat tuh ya. Itu apa aja tuh Mbak yang Cek diri ya. Oh, yang sebelah sana ini sertifikat diklat dasar Katri. Ini yang dibutuhkan pada saat kita akan pengajuan Katri. Ini akan harus ada. Dan syaratnya itu tidak lebih dari 5 tahun ikut diklat. Jadi kita harus ke pengajuan. Jadi kalau sudah 5 tahun, berarti kita harus ikut diklat lagi. Kemudian ini beberapa sertifikat grooming sih sebenarnya yang paling banyak. Ini pertama kali saya ikut grooming itu oleh Miss Parita dari Thailand. Ini di Balikpapan. Terus ini apa ya? Dah dia bingung. Oh, ini juga grooming. Ini grooming. Ini edukasi ya. Kalau yang ini dulu diisi sama Mas Ewin Samarinda, jadi edukasi tentang segala macam kucing ya. Ini juga edukasi itu juga itu grooming juga. Itu untuk rosetnya siapa itu yang ikutan lomba? Roset hampir semua Mbak, termasuk yang dom. Semua. Raul udah ikutan. Raul sudah, alhamdulillah. Madonna sudah juga. Ini Madonna. Kemarin yang sempat ikut ya, dia jadi the best kitten waktu itu. Kalau Raul banyak. Yang di atas itu ya kucing kan semua, nampet semua. Yang domestik ya tadi buat cerita. Domestik ya. juga ada. Domestik itu ini ada nih domestik cat nih. Ini kapten kucingnya udah nggak ada Mbak. Kucingnya udah yang kemarin gitu ya. Yang kemarin begitu. Oke. Tuh teman-teman, jadi Mbak ini komplit pokoknya, dari mulai pet shop, grooming ya kan, terus ada kayak kucing-kucing ini kayak buat teman-teman semua yang pengen main ke sini bisa. Monggo silakan. Tapi kalau misalkan mau dapat oleh-oleh kata Mbak Andi, harus reservasi ya, gitu. Jadi harus informasi beberapa hari sebelumnya kalau mau kunjungan supaya nggak dapat telur dadar. Siapa tahu, kalau aku sih pengen oleh-olehin kucing. Telurnya kayak boleh. Nah, berarti boleh ya sih kasih kita saran-saran, bukan buat kita aja sih, maksudnya buat para yang orang-orang di komunitas kucing di luar sana ya kan, yang kira-kira punya sama nih kayak kucing-kucing kayak gini juga gitu kan. Apa aja sih maksudnya yang harus diperhatikan ketika punya kucing ya. pedigree? Jadi gini, saya nggak bilang itu kucing pedigree atau non pedigree. Bagi saya semua perlakuannya sama.
Jadi yang domestik pun di ruangan ini mendapat perlakuan sama dengan kucing yang pedigree. Itu saat itu dulu, tidak ada perbedaan. Jadi jangan pernah, oh ini kucing ini kan cuma nemu di jalan nih, oh yang ini emang enggak boleh itu dulu. Jadi semua sama, pukul rata. Nomor satu adalah jaga kesehatan. Vaksin itu wajib, obat cacing rutin itu juga wajib. Jadi tidak ada kompromi soal itu. Kalau waktunya sudah boleh vaksin, sudah harus vaksin, ya vaksin. Nggak ada istilahnya kan ntar aja dia kan sehat-sehat aja, enggak. Tidak ada kompromi soal vaksin dan obat cacing, karena itu fatal ya akibatnya. Terus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, perawatan itu seperti grooming. Jadi pada saat kita mau melihara kucing, memang mau tidak mau kita akan keluar budget ya untuk grooming aja dulu. Jadi grooming itu menjadi sesuatu yang harus kalau saya, apalagi kucing-kucing yang kita pelihara kalau berbulu panjang. Biasanya sih idealnya mereka mandi 1-2 minggu sekali, tapi kalau untuk saya sih mereka rata-rata mandi 1 minggu sekali. Itu untuk daily. Kalau memang lagi ada treatment, misalnya lagi kena jamur, ya bisa seminggu 2 kali. Kalau tidak ada treatment, 1-2 minggu sekali aman. Itu. Terus makan. Nah, pilihlah makanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, karena tidak bisa dipungkiri yang baik itu memang mahal. Jadi itu memang harus disesuaikan lagi sama kemampuan kita masing-masing. Karena ya itu tadi yang mahal itu memang yang baik Mbak. Jadi secara nutrisi memang ini banget ya, tinggi nutrisi ya. Jadi kalau yang kualitas yang baik pun nutrisinya juga bagus. Itu sesuai sekali dengan apa yang kucing butuhkan. Itu untuk dry food. Untuk pet food, kebetulan memang kucing-kucing saya dibiasakan untuk konsumsi daging mentah. Memang sih untuk daging mentah sendiri pro dan kontra ya Mbak. Jadi kalau dalam medis memang tidak disarankan ya. Jadi dokter-dokter itu biasanya tidak boleh makan yang mentah gitu. Tapi memang dari sisi lain daging itu membantu sekali untuk pembentukan otot karena dia tinggi protein. Dan kita mengembalikan ini Mbak, sifat dasarnya kucing itu kan memang pemakan daging. Nah jadi memang ya kita kembalikan ke situ. Jadi kalau saya sih ya harus makan, cuman memang dibatasi karena ternyata saya ada satu kucing yang tidak makan DF itu memusingkan. Oh gitu. Iya. Tidak makan DF sama sekali juga memusingkan karena ya itu tadi, kalau DF kita masih bisa taruh di tempat makan 1 jam masih oke. Tapi kalau makanan basah kayak daging, ayam itu nanti bahas. Iya, itu bagus. Itu harus habis dalam 15 menit karena dia rentan sekali kena bakteri. Jadi memang susah-susah gampang sih kalau kasih makan itu. Tuh. Apa lagi ya Mbak? Sepertinya itu aja sih yang dasar. Kalau yang lain-lain kemudian mau ikut show, wah itu boleh banget. Sebenarnya show sendiri kita nggak pernah cari hadiah karena memang nggak ada hadiahnya ya Mbak. Kalau di show itu dapat uang enggak gitu kan, cuman kita ada kepuasan tersendiri. Iya, selain seru-seruan, kita jalin silaturahim dengan sesama teman-teman cat lover, berbagi ilmu sama teman-teman juga. Terus disitulah kita dinilai perawatan kucing-kucing kita sejauh mana, berhasilkah atau tidakkah, atau masih ada yang kurang. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke itu. Jadi saya memang tidak fokus untuk cari gelar atau apa, itu belum, sejauh ini masih belum ke situ. Yang penting saya hanya untuk ini aja sih, pencapaian. Kalau ini sudah oke, berarti pencapaiannya sudah maksimal nih. Yang ini masih kalah, berarti memang belum. Ini kita harus ekstra lagi, harus bagusin lagi, harus gimana caranya supaya dia bisa bersaing dengan kelasnya lagi nanti pada saat show berikutnya. Seperti itu aja sih. Oke, itu jadi teman-teman ya, buat teman-teman semua yang ibaratnya pengen adopsi kucing, nggak cuman kucing pedigree atau kucing ras atau kucing apapun, memang harus sediain budget ya Mbak ya untuk merawat mereka, karena kan dari mulai perawatan, dari mulai makan, mandi, semuanya itu memang butuh ekstra lebih lah maksudnya untuk budgetnya ya Mbak ya. Nah terus yang terakhir nih ya kan, Mbak ada saran nggak sih buat channelnya kita Mandi Kucing? Keren loh Mandi Kucing. Iya jadi dong. memang kemarin akhirnya dapet nih channelnya gitu kan, terus kita dengerin semoga Mandi Kucing ini makin yang jelas semakin apa ya, semakin banyak ilmu yang bisa di share
ke teman-teman pemula, terus teman-teman yang sudah profesional sekalipun itu bisa jadi ajang apa ya, saling bertukar ya, maksud pengalaman, bertukar ilmu gitu. Semoga makin jaya aja lah. Dia udah melanglang buana ya. Semoga bisa jadi kapten lah Mas. Mbak, jadi sambil ke Balikpapan sudah, ini Penajam. Samarinda sudah juga ya. On the way Grogol. Nah, nanti bisa itu lagi di list mungkin ke tempat-tempat yang bisa dibilang itu jauh dari perkotaan. Penajam itu masih dibilang masih bisa dekat lah ya, masih dekat. Mungkin ada daerah-daerah yang sulit terjamah. Nah itu kayaknya lebih oke kalau. Kira-kira Mbak pengennya apa nih? Temanya yang kontennya yang Mbak saranin yang belum kita liput apa nih yang pengen Mbak ini? Apa ya, kayaknya sudah semua deh. Kalau saya sih lebih senang itu segala sesuatu pembahasan tentang perawatan dan kesehatan kucing, karena memang itu nggak ada habisnya sih sebenarnya. Jadi berbagai macam pengalaman teman-teman lain itu kan bisa berbeda ya. Nah itu bisa jadi pengalaman kita juga gitu. Oke, nah itu masukan ya. Nanti jadi kita akan cariin konten pokoknya untuk semua tentang masalah perawatan sama kesehatan kucing. Ya, jadi teman-teman kita cukupkan sampai di sini dulu Mbak Ati. Makasih banyak Terima kasih ya Mbak udah ya. mau aku datengin ke sini dadakan. Terima kasih Iya, juga. dan aku pokoknya bikin janjinya ya. Ya, siap. Jangan lupa teman-teman klik like, comment, dan subscribe channel Mandi Kucing. Nanti kita akan ketemu di konten yang berikutnya yang lebih seru lagi. Oke, see you. See you. Hai guys, ketemu lagi sama aku Via di channel Mandi Kucing. Nah sekarang lihat aku udah nyampe mana nih? Kita zoom. Kita ada di Tanah Pasir. Nah siapa sih yang bakalan aku interview? Kita lihat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke?